Hello everyone, kali ini Banyu Gemuruh mencoba membuat video after movie dokumenter untuk menceritakan perjalanan pengembaraan perintisan jalur. Dan inilah perintisan jalur Bisma Niskala Mapala Halmahera. Setelah kemarin berpamitan dengan warga sosmed, kami melakukan perjalanan untuk perintisan jalur ke Gunung Halimun Salak 1 dan tembus ke Perbakti. Perjalanan yang kami tuju dari TAP hingga TA adalah sekitar 18 km kalau dihitung jarak peta. Seperti biasa, sebelum berangkat, kami akan melakukan selam terlebih dahulu agar nantinya otot-otot kami tuh nggak ngerasa tegang saat akan melakukan perjalanan. Dan tak lupa juga kami panjatkan doa sesuai kepercayaan kami masing-masing. Dan kali ini doa kami akan dipimpin oleh leader kami yakni Maget. Setelah melakukan kegiatan pra atau kegiatan sebelum melakukan perintisan, kami menuju ke sebuah mata air untuk mengisi kompan kami guna menyetok persediaan air untuk perintisan kami. Nah, persediaan air ini sangat penting karena air adalah salah satu elemen yang paling penting dalam kegiatan survival, guys. Perjalanan pun dimulai. Kami berhasil tiba di TAP dan akan melakukan perintisan jalur di hari pertama ini. Dan perintisan jalur di hari pertama ini akan dipimpin oleh tim 1 yang berisikan Tipex sebagai leader, Asta sebagai co-leader, Mawar sebagai kompasmen, Semu sebagai korektor, dan Orasi sebagai notulen. Setelah melakukan navigasi darat sekitar 3 jam, kami beristirahat untuk melakukan sholat zuhur dan makan atau bisa disebut dengan isoma. Dan kebetulan sekali, tempat istirahat kami kali ini berada dekat dengan air terjun yang menciptakan suasana syahdu untuk melakukan isoma, istirahat sholat makan. Akhirnya, kami melanjutkan perjalanan kami untuk segera sampai ke Gunung Halimun Salak 1. Semoga saja hari ini kami bisa sampai di Gunung Halimun Salak 1. Mampus untuk kamera. Setelah berjalan kurang lebih 3 km, kami memutuskan untuk mendirikan camp dikarenakan hari juga sudah mulai gelap. Seperti pendirian camp pada biasanya, ada dan camp yang mengkoordinasikan dan membagikan tugas dalam pembuatan camp dan api. Dan tidak lupa juga ada anggota Daung yang memasak makanan untuk dimakan nanti di malam hari. Nah, di saat kita sedang mendirikan camp, kebetulan cuacanya agak sedikit mendung dan akhirnya hujan pun turun walaupun gak deras. Nah, ini adalah salah satu juga ujian buat kita ketika sedang mendirikan camp. Hujan sudah turun namun parit belum dibuat, itu nantinya air hujan tuh biasanya bakal masuk ke dalam tenda dan bisa bikin tas kita tuh basah. Di malam harinya kami melakukan evaluasi untuk mengetahui sudah sampai mana progres kami saat ini. Dan inilah rangkaian evaluasi yang ada di sini. Teman-teman kita semua lagi pada nyatet apa saja yang kurang di hari ini untuk diperbaiki di esok hari. Dan dapat dilihat juga kami sedang evaluasinya di depan api unggun. Walaupun tadi terjadi hujan, kayu-kayu basah, tapi itu nggak menghalangi kami untuk bisa membuat api yang bisa menjaga kehangatan di area camp. Setelah berkegiatan di hari kemarin, saya bangun untuk beraktivitas. Saya membuat teh bersama leader saya yakni Maget. Nah, kebetulan ini adalah hari ketiga kita melakukan perintisan jalur. Dan sekarang kita sedang berada di puncak Salak 1. Nah, proses hari kedua tidak terekam karena dari hari pertama yang malam itu saya sakit. Dan itu menjadi pengganggu besar untuk pembuatan video. Dan puncaknya saya sakit di malam tadi. Ketika kami sampai ke puncak Salak, itu hujan deras dan saya menggigil terkena AMS dan mengharuskan saya akhirnya dibungkus oleh thermal blanket. Oleh karena itu lupakan hari kemarin,
sekarang kami sedang melakukan masak sekaligus perapian camp dan persiapan untuk turun dari puncak Halimun Salak 1 menuju ke Gunung Perbakti. Dan nantinya di Perbakti kami akan melakukan orienteering untuk menguji ilmu yang telah kami pelajari sebelum pengembaraan ini. Nah, rute untuk turun dari Gunung Salak lumayan terjal, tidak beda seperti kemarin. Ketika kami naik, kami menyimpulkan bahwasanya kalau naik Gunung Salak itu tuh lutut ketemu kepala karena saking tingginya pijakan yang bakal kita raih ketika kita naik. Nah, ini nih adalah salah satu contoh dari betapa terjalnya turunan Gunung Halimun Salak. Dan ini adalah tanjakan rantai. Untuk mencapai Gunung Perbakti, kami memerlukan waktu hingga 2 hari lebih dikarenakan banyak di antara anggota kami yang nampaknya masih kurang fit. Dan dari vegetasi medan pun masih banyak yang rapat sehingga itu menyulitkan perjalanan kami untuk perintisan jalur. Semangat Kalidar! Kegiatan kami pun gak jauh berbeda dari hari-hari kemarin. Ketika malam tiba, kami akan bermalam di hutan. Dan paginya kami langsung beberes untuk melakukan perintisan jalur dan memasak untuk nantinya dimakan di pagi hari ini dan dijadikan bekal untuk makan siang nanti. Nah, ini nih sekarang hari ketiga. Kami bermalam di area jalur hewan, sedangkan nanti nih di hari keempat kami bermalam di vegetasi yang banyak banget durinya. Nah, kegiatan pun juga nggak jauh berbeda dari sholat, mengobrol, makan, evaluasi, dan diakhiri dengan jaga malam serta istirahat. Bahkan di hari keempat ini saya sudah mulai merasakan bahwasannya ternyata hidup di hutan tidak terlalu buruk, tidak semenyedihkan itu. Bahkan saya mulai merasa nyaman dan tentram tinggal di hutan. Alasannya karena saya bisa menjauh dari hiruk pikuk kesibukan di alam rimba yang sebenarnya, yakni perkotaan. Tibalah di hari kelima, kami akhirnya berhasil sampai ke puncak Perbakti. Pemandangan puncak Perbakti begitu indah, memanjakan mata hingga rasa capek yang kemarin itu terbayar. Sampai-sampai kami malah keasikan melakukan foto dibanding melakukan resection. Setelah puas berfotoria, Kami pun melakukan resection. dari atas Gunung Perbakti untuk menitikan dengan tepatnya di mana sekarang kita sedang berada. Oke, setelah serangkaian kegiatan Gunung Perbakti selesai, kami memutuskan untuk lanjut ke lokasi akhir kita, yakni titik akhir atau TA, yang diperkirakan akan kita capai di esok hari, dan itu menjadi pertanda bahwasanya malam ini adalah hari terakhir kita melakukan camp. Nah, ada sedikit kejadian unik di lokasi titik camp terakhir ini. Nah, waktu sudah menunjukkan pukul 5, tapi kami belum menemukan titik camp. Nah, tidak berselang lama akhirnya kami menemukan titik camp. Namun itu adalah lokasi yang kurang baik untuk dijadikan titik camp karena lokasi tersebut sangat berdekatan dengan mata air dan ditemukan juga sebuah jejak macan kumbang hitam yang menandakan bahwasanya sekarang kita sedang mendirikan camp di tempat macan. Namun apa boleh buat, daripada keburu gelap nanti malah makin bahaya, lebih baik dari sekarang kami membuat elemen-elemen camp sebelum datangnya malam. Pas aman. Awas. Udah. Sana lagi. Sampai. Pagi yang cerah, pagi yang indah. Karena hari ini adalah hari terakhir kami melakukan perintisan jalur. Seperti biasa, kami akan merapikan camp sebelum nantinya kami berangkat ke titik akhir yang diestimasikan kita tiba sampai sana jam 2. Setelah semua rapi, kami briefing dan akan melakukan keberangkatan ke TA. Maget selaku leader selalu mengingatkan kami agar bisa saling jaga ketika nanti kami di perjalanan. Dan tidak lama perjalanan pun dimulai. Untuk medan menuju TA itu tidak terlalu sulit, vegetasinya juga nggak rapat, yakni luas, lebar. Jadi kami bisa berjalan dengan lebih santai tapi cepat.
Dan akhirnya setelah kami berjalan tanpa henti demi mencapai sebuah titik akhir untuk menyelesaikan tugas kami, akhirnya kami sampai di titik akhir tersebut. Pemandangannya begitu indah. Senyum teman-teman saya akhirnya bisa merekah. Saya pun gak bisa memungkiri bahwasanya saya juga bahagia karena akhirnya kami bisa melalui perjalanan 6 hari dari dalam hutan dengan selamat. Nah, setelah istirahat sekalian makan siang, kami akhirnya memutuskan untuk mengambil foto bersama sebagai kenang-kenangan dan tanda berakhirnya seluruh perjalanan pengembaraan kami. Dan saya mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya keindahan dan kebahagiaan bukan terletak pada suatu tempat atau suatu tujuan, akan tetapi semua itu terletak pada makna perjalanannya. Saya dan teman-teman pamit dan sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Bye bye.